Mereka yang satu ini adalah sales kursi roda dari Bima. Siapa dia? Rekreasi membuat tubuh kita menjadi sehat. Seperti pemandangan yang ada di Eco Park ini. Membuat saya rindu akan kampung halaman saya di Bima. Dan kalian tahu apa yang akan saya lakukan setelah ini? Ya benar, saya mau nyuci. Ayo mas, ini mas, bantuin saya. Enak aja kamu ngikut mulu. Ayo bantuin nih, cuci baju saya. Ayo, kalau di Bima tuh ada sungai nyuci, bukan gitu jualan kopi. Ayo cuci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Balai Kartini. Flu. Menurut gue flu itu adalah salah satu penyakit yang bisa membantu seorang vokalis. Contohnya Last Child. Engkau yang tengah patah hati, menangislah dan jangan malu ungkapkan. Gitu tuh kalau Sunio jadi vokalis tuh. Tapi kalau misalkan ngomongin masalah musisi dengan kesehatan, gue itu ngefans sama yang namanya Tompi. Tompi itu selain dia seorang penyanyi, dia itu adalah seorang dokter bedah. Dan dia kalau itu nyanyi tuh, suaranya enak banget. Bikin gue sampai ketiduran, lupa diri. Tapi gara-gara ini gue jadi curiga, jangan-jangan dia kalau operasi itu nggak dibius tapi dinyanyiin. Salahkah bila ku mendua. Tompinya juga kena flu. Tapi yang keren dari Tompi itu kalau misalkan dia udah sket. Lu tahu sket nggak? Sket itu kayak gini. Sturup titir papap, starap tidap tap tari dedum, starap tip dap tudup. Itu keren banget ya. Kenapa? Karena dia keren kalau lupa lirik itu. Enak banget ya penyanyi. Komik mana bisa gitu. Belum lagi, apalagi ya belum lagi terus sturup tip titir papap, starap tidap tap tari dedum. Tapi kalau ngomongin masalah kesehatan yang serius ini di Bima. Di Bima itu orang lebih percaya dengan yang namanya pengobatan tradisional daripada ke dokter. Masalahnya karena di dokter di Bima itu jumlahnya masih sangat terbatas. Bahkan sama orang yang gak punya Twitter. Di sini yang gak punya Twitter boleh minta tepuk tangannya? Udah. Enggak, kayak dokter di Bima gak sesedikit ini juga sih. Ini 5 orang ya Allah. Di Bima 6 orang dokternya bener dah. Selain itu juga fasilitas kesehatannya itu kurang memadai. Makanya banyak pasien yang dirujuk ke kota-kota lain. Ada pasien lagi sakit di Bima, dirujuk ke Mataram atau Lombok. Udah gitu ternyata alatnya nggak ada, dirujuk lagi ke Surabaya. Di Surabaya ternyata alatnya nggak ada, dirujuk lagi ke Jakarta. Nyampe Jakarta pasiennya berdoa. Ya Allah sekalian ke Singapura. Pengen ngeliat Universal Studio gitu. Minta jalan-jalan sekalian gitu. Tapi yang gue bingung dari pengobatan tradisional itu adalah obatnya. Dokter jelas obatnya ya kan melalui riset yang mendalam. Sekarang pengobatan tradisional itu dari mana? Kayak daun jambu biji itu kenapa bisa jadi obat diare itu dari mana? Ya gue curiga aja ya, gue langsung mikir ke belakang. Ini jangan-jangan ada suatu kampung yang terkena wabah diare. Terus disuruh cobain bermacam-macam daun. Nih kamu cobain daun mangga, kamu daun pisang, kamu daun jambu, kamu daun telinga, kamu daun pintu. Orang mau sembuh malah meninggal makan daun pintu. Tapi untungnya tim medis dalam sebuah sepak bola itu enggak menggunakan yang namanya pengobatan tradisional. Bisa lu bayangin misalnya David Beckham di sliding itu bertak. Aduh. Tim medis mana tim medis? Tim medisnya enggak datang-datang. Dukun kan kayak begitu. Kayak cewek enggak mau nyamperin, maunya disamperin. Akhirnya David Beckham datang ke dukun bawa ayam hitam gitu. Victoria Beckham belakangnya bawa nasi tumpeng. Terus dicerita, ini Mbak Dukun, aduh kaki saya tadi di sliding. Ini mah kayaknya orang deket. Ya emang deket Mbah. Yang namanya sliding dari dekat. Kalau jauh mah LDR. Tapi yang gue bete nih ya, orang Jakarta tuh lemah banget, bener deh. Gue perhatiin orang Jakarta lemah banget, baru masuk angin udah
nggak masuk kerja gitu. Masuk angin nggak masuk kerja, nelpon ke bosnya. Halo bos, saya nggak enak badan nih. Kayaknya badan saya sakit, kayaknya saya masuk angin. Ya Allah, kamu masuk angin? Serius? Astagfirullahaladzim, ya udah kamu tidur, kamu gak usah keluar malam ya. Ini teman-teman sekantor udah pada khawatir. Di Bima nggak ada urusan kayak begini. Di Bima kakek-kakek yang udah tua, udah batuk-batuk gitu. Yang udah sampai mau meninggal tetap ke sawah. Pergi ke sawah buat bekerja. Bahkan sebelum berangkat dia masang bendera kuning sendiri. Gak mau ngerepotin orang. Orang Jakarta tuh ya Allah lemah banget. Sama tawon 1 biji paniknya minta ampun. Ya Allah tawon. Nih gue kasih tahu ya, di Bima madu yang kalian minum itu kita samperin langsung sarang tawonnya. Ribuan tawon kita samperin. Kenapa? Karena kita udah terbiasa. Tawonnya juga takut sama orang Bima, dibentak. Minggir. Pada yang nyampe Jakarta gitu. Gara-gara itu akhirnya gue ikut-ikutan lemah gitu. Gue nih gampang sakit. Tapi sebagai anak kos, sebagai perantau, kalau misalkan sakit, salah satu obat yang paling mujarab itu adalah telepon dari orang tua. Telepon dari orang tua tuh benar-benar ngobatin. Apalagi kalau misalkan dia ngomong duitnya udah ditransfer. Langsung seger. Gue pernah gitu lagi sakit kan. Ditelepon sama nyokap gue. Halo Maya, nih lagi gak enak badan, kayaknya demam nih. Menggigil badan. Oh ya udah kamu istirahat, duitnya udah mama transfer. Oh iya mah, ini lagi manasin motor. Iya mama kirim 50.000 doang. Oh iya mah aku manasin motor, mau ke apotik beli obat jantung kayaknya mah. Jantungan kalau 50.000 mah. Dan juga anak kos itu makannya tuh benar-benar gak teratur. Kita gak pernah mementingkan kualitas rasa, kita gak pernah mementingkan kualitas kesehatan. Ya udah makan aja, gue 10.000 nasi semua gak apa-apa. Ya kan? Karena gini, gue kasih tahu ya ke kalian, gue sebagai perantau pernah mengalami yang namanya masa sulit. Gue pernah hidup di Jakarta yang keras ini, cuman megang duit 3.000 selama 3 hari. Lu bisa bayangin gue megang duit 3.000 selama 3 hari. Lu tau apa yang terjadi? Duitnya lecek. Gue pegangin terus. Pas gue buka udah nyangkut sama kulit. Pati murahnya kapan-kapan. Terima kasih gue Rigen. Iya Rigen, keren banget ya. Gue lihat dari pertama udah kayak yakin kayak gitu, relax, jelas banget, tepat, rapi, kompor gas. Terima kasih Pak Deindro. Ya saya setuju sama Pak Deindro, Rigen keren banget. Artikulasi kamu jernih sekali. Dan kamu betul-betul menikmati ketika kamu menyampaikan materi kamu. Kamu seolah-olah sedang bercerita gitu ya. Keren banget Rigen. Terima kasih Mbak Feni.